Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Radit Robotik di pertemuan kelima ini. Seperti sebelumnya yang sudah saya katakan bahwa di pertemuan ini kita akan membahas tentang satu input untuk beberapa output dengan beberapa fungsi. Nah, di sini ada 8 output, 8 LED sebagai output dan satu input push button sebagai input. Nah, di sini ada 4 LED sebelah sini, itu terhubung di pin 2 sampai dengan pin 5. Untuk ini 4 LED berikutnya terhubung dengan pin 8 sampai dengan pin 11. Ini secara berurutan. Sedangkan untuk input push button ini terhubung dengan pin A5 atau pin 19, sama aja. A5 atau 19 itu sama aja. Terus ini terhubung dengan ground, kaki katoda setiap LED-nya terhubung dengan ground, yang artinya kita menggunakan sistem active high, atau jika high dia aktif. Itu ada penjelasannya di pertemuan ketiga. Kita menggunakan sistem active high. Bagaimana active high dan segala macam ada di pertemuan ketiga. Silahkan tonton video saya di pertemuan ketiga. Terus di sini kita akan menggunakan kode. Jadi sebelumnya untuk pertemuan kedua dan ketiga dan keempat itu biasanya kita menggunakan kode blok. Kode blok itu seperti ini, atau menggunakan text block. Nah, ternyata setelah saya pelajari, kita sama-sama belajar ya, jadi saya juga belajar lagi. Ternyata di Tinkercad itu bisa menggunakan only text, jadi dia bisa sama dengan penggunaan Arduino IDE. Jadi kita bisa mengeksplorasi lebih, tidak terbatas dengan blok-blok yang sudah ada di Tinkercad. Ini kalau menggunakan kode blok kita terbatas karena sesuai dengan yang ada di menu yang sebelah kiri ini. Jadi kita terbatas dengan ini. Cuman kalau kita menggunakan only text itu kita tidak terbatas, kita bisa menggunakan sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti di Arduino IDE. Nah, kalau di blok ini saya jelaskan lagi ya, sedikit review karena kemarin belum menjelaskan. Kita tidak bisa mengedit di sini, tidak bisa diedit. Untuk teksnya tidak bisa diedit. Sedangkan kalau di text only itu ya kita mengeditnya langsung teks, ini langsung diedit. Oke, itu aja mungkin reviewnya ya. Kita langsung aja. Ini rangkaian yang sudah ada seperti ini. Kita nggak usah buat rangkaian lagi ya. Ini bagaimana cara membuat rangkaian kan sudah ada di pertemuan ketiga dan keempat. Itu ya sama lah, sama. Jadi kita tidak usah membuat rangkaian. Ini rangkaian yang sudah ada. Nah, ini kodenya. Oke, kalau kodenya kita hapus dulu biar kita mulai dari awal. Oke. Nah, sebelumnya kita harus menginisialisasi. Untuk membuat program kita harus menginisialisasi apa aja yang kita gunakan. Ini ada input 1, ada output 8. Berarti kita menginisialisasi input. Ini konstanta integer. Ini khusus untuk membuat sebuah konstanta, karena dia input atau output itu adalah merupakan sebuah konstanta. Jadi konstanta itu adalah tetap. Jadi di sini ada pin 2, pin 3, pin 4 itu tetap, statusnya tetap. Begitu juga dengan A5 itu juga tetap, makanya kita membuat sebuah konstanta. Itu ada penjelasannya di ebook saya nanti. Push, terserah ini namanya. Ini bisa apa aja. Nah, ini push button. Kita menggunakan nama A5 atau 19. Jadi menghitung, cara menghitung A5 ini sebagai 19 itu seperti ini, dari 0, 1, 2 sampai 13. Nah, A0 ini adalah 14 nya. Jadi 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi kita menggunakan 19 atau A5 itu sama aja. Cuman kalau digital sebaiknya direkomendasikan untuk menggunakan angka 19. Sedangkan A itu direkomendasikan untuk
difungsikan sebagai pin ini, pin A5 ini difungsikan sebagai analog, pin analog. Kalau dengan angka 19 itu difungsikan sebagai digital, lebih ke situ. Sebenarnya sama aja sih, mau A5 atau 19 sama aja. Kemudian kita menggunakan memperkenalkan ini LED atau outputnya. Jadi kita bisa gunakan nama, kalau nama ini basing ya terserah, jadi bisa apa aja. Kita gunakan LED 1 aja, LED 1 kita awali di sini pin 2 ya, ini LED 1 pin 2, berarti yang ini sama dengan 2. Kita copy aja. Ada 4, 2, 3, 4, ini 2, 3, 4, 5 ya, sampai yang 5. Oke, terus ini sebagai indikator, ini LED ini kita gunakan sebagai indikator. Ini jangan sampai salah ya penulisannya, karena di Arduino itu case sensitif dan penulisannya harus sama persis. Indikator aja ya, indikator 1 ini kita taruh di pin 8. Oke, semuanya aktif high. Terus kemudian kita buat, oh ya inputnya belum. Nah, inputnya kita, oh udah deh ya, maaf. Ini inputnya udah push button. Terus kemudian kita buat, karena di sini tadi saya hapus semua, jadi kita buat sendiri ya. Void setup, terus bawahnya void loop. Ini 2 ini standar, jadi namanya nggak bisa dirubah. Untuk void setup, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan ketiga, kalau nggak salah video saya di ketiga, kita apa void setup, apa void loop, ada di situ. Jadi kita mendeklarasikan bahwa ini sebagai output. Jadi LED 1 sampai LED 4, indikator 1 sampai dengan indikator 4 itu sebagai output. Aja ya, kita ambil dari bentar. Oh ini enggak ada, kita ambil dari sini aja, sama ini biar nggak terlalu lama. Oke, ini LED indikator sebagai output, kemudian push button sebagai input. Jangan lupa ya, di belakangnya adalah titik koma. Nah, belakang titik koma. Terus seperti yang sudah pernah saya jelaskan, dia sebagai input. Bila dia digital input, maka dia membutuhkan sebuah pull up agar
tidak terjadi tegangan ambang. Di pertemuan ketiga dan keempat, di pertemuan keempat yang membahas tentang input pull up, di sini saya kasih external pull up dengan resistor dan VCC, karena di pertemuan keempat kita masih menggunakan blok atau blok dan teks ya, sehingga perintah untuk mengaktifkan internal pull up Arduino atau microcontroller AVR ini itu tidak ada. Sedangkan di sini kita menggunakan full text, jadi kita bisa mengaktifkan internal pull up. Nah, cara mengaktifkannya seperti ini. Ini mengaktifkan internal pull up. Jadi kita tidak perlu memberikan pull up eksternal seperti di pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, kemudian untuk loopnya ini kan udah deklarasinya. Ini deklarasi konstanta untuk satuannya, apa-apa yang mau kita pakai. Di setup ini kita mendeklarasikan sebagai apa. Jadi pin yang dideklarasikan di atas kita deklarasikan kembali itu pin ini sebagai apa, sebagai output, sebagai input, atau sebagai register. Register itu adalah tempat atau memori. Itu nanti kita gunakan di sini. Terus kemudian berarti kita harus membaca ini. Nah, tombol ini kita baca karena satu tombol itu nanti memiliki banyak fungsi. Jadi kita langsung aja ya, biar nggak terlalu lama. Nah, di sini tombol satu, ini push button ya, jangan sampai beda nama ya. Kalau beda nama nanti bermasalah, pasti error ya. Nah, ini kita gunakan nama tombol ya, bukan push button lagi. Tombol satu ini harus dibaca. Nah, untuk membaca kita membutuhkan sebuah register. Register terserah ini namanya basing apa aja. Jadi kita menggunakan register baca. Nah, untuk register kita harus memperkenalkan juga, mendeklarasikan. Cuman untuk register kita tidak perlu menggunakan sintak konstanta, karena register itu berubah-berubah, makanya kita tidak menggunakan konstanta. Konstanta ini khusus untuk nilai yang tetap, yang fix. Nah, seperti ini. Nah, ini kan pin itu tetap, dia nggak mungkin berubah-berubah. Jadi tetap pin 11 ya pin 11, ya sudah kita jadikan konstanta. Sedangkan ini baca, ini adalah memori. Jadi kita memori ini ya pasti berubah-berubah nilainya. Kalau nggak berubah gimana ya? Jadi nilainya adalah 0. Kita defaultnya adalah 0, cuman kita kasih nilai 0 juga nggak apa-apa. Jadi default kalau begini nilai 0, atau seperti ini juga, ini sudah default, dia baca ini otomatis pasti 0. Nah, kita langsung copy aja ya. Nah, ini seperti pertemuan sebelumnya, pertemuan keempat. Ini adalah untuk fungsinya adalah untuk mengatasi debouncing. Debouncing itu di saat kita menekan tombol itu terkadang ada istilahnya ada ripple-nya. Jadi kita if baca low, nah ini ada kita delay, while baca sama dengan low. Jadi kita menunggu selama kita tekan tombol ini, dia tidak akan aktif. Jadi tombol ini juga kita gunakan active high. Jadi selama kita tekan tombol ya tidak aktif dia. While ini berarti looping seterusnya di situ. Kita tunggu, kita baca. Nah, delay ini fungsinya untuk mengatasi debouncing. Jadi kalau seandainya ada ripple, ini delaynya jangan terlalu lama, juga jangan terlalu pendek. 100 milisecond itu sudah cukup lah. Itu untuk mengatasi debouncing. Nah, ini while ini fungsinya untuk menahan. Jadi selama dia masih tertekan, dia akan berputar di sini aja. Dia tidak akan melakukan eksekusi, atau dia trigger high, dia aktif high juga. Jadi kalau high baru dia akan membaca. Dari low ke high dia akan membaca. Dari 0 ke 1 dia baru akan aktif. Jadi begitu dilepas, nah ini
Begitu dilepas, maka dia akan melanjutkan eksekusi. Nah, di sini ada register lagi, state kurang dari 3, kurang atau sama dengan 3, maka state ditambah 1. Else, if, jika state lebih dari 3, maka state sama dengan 0. Nah, di sini ada register lagi, state. Kita membutuhkan register kadang-kadang di saat kita membuat program, kita nggak perlu mendeklarasikan register dulu apa-apa. Kita buat program dulu, oh butuh register, baru kita buat lagi, nggak masalah. Itu lebih, menurut saya lebih efektif. Mungkin ada cara lain, ya nggak masalah sih. Yang jelas untuk register itu pasti dibutuhkan, namanya register. Atau mungkin apa ya, kalau di bahasa pemrograman seperti register itu bahasa AVR ya, itu memori. Untuk bahasa C, ini kan bahasa C, Arduino, itu mungkin memori ya, atau apa aja lah, terserah namanya. Yang jelas nama ini untuk pemberian nama itu bebas. Ini saya gunakan state. Oke. Kita copy aja langsung. Nah, di sini kita menggunakan switch case. Itu bagaimana penjelasan tentang switch case bisa dicari di arduino.cc, atau nanti ada e-booknya. Saya lengkapi dulu tutorial ini, nanti kemudian baru saya akan mengeluarkan e-booknya. Bagaimana, apa itu switch case, apa itu ini sama dengan 1, kurang sama dengan, plus sama dengan, dan segala macamnya. Nah, di sini switch case. Nah, saya jelaskan secara ringkas saja ya. Nanti penjelasan itu mungkin di ebook atau cari di arduino.cc atau di website banyak. Ini fungsinya adalah switch case. Jadi kita membaca status dari state. Case 0. Jadi bila state ini 0, ini pakai if else juga bisa, pakai switch case juga bisa, sama aja. Maka port B sama dengan B00001. Nah, untuk ini penggunaan port B ini itu ada penjelasannya di ebook nanti, atau di arduino.cc atau di website lain banyak. Ini penggunaan port. Jadi dia manipulasi port namanya di Arduino. Sedangkan Arduino itu kan dia sudah dideklarasikan pin 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita menggunakan port itu menggunakan bahasa AVR, bahasa assembly AVR itu menggunakan port. Ada pin, ada port, ada DDR namanya. Itu nanti penjelasannya berikutnya. Nah, untuk output kita menggunakan port. Nah, ini port B itu di sini. Mungkin saya carikan aja ya untuk penjelasan singkatnya ya. Port register Arduino. Ini saya jelaskan secara singkat aja. Nah, ini ada map port D, port B, port C. Jadi dibagi menjadi 3 port. Nah, kita gunakan tadi port B ya. Oke, port B itu di Arduino, map to Arduino digital pin 8 to 13, 8 ke 13. Sedangkan 6 dan 7 itu digunakan untuk kristal. Jadi kita tidak menggunakan port 6 sama port 7 karena dia digunakan untuk kristal. Jadi setiap AVR itu menggunakan kristal itu di hardware-nya. Nah, yang jelas port B itu untuk pin 8 sampai dengan pin 13. Pin 8 sampai dengan pin 13 itu port B. Jadi kita gunakan port B. Ini angka 1. Nah, pin 8. Jadi ini MSB most significant bit, sedangkan yang sebelah kanan adalah LSB, most significant bit. Itu ada penjelasannya di digital ya, nanti bisa dipelajari sendiri apa itu MSB, apa itu LSB. Terus ini baru pengenalan bahasa Arduino.
Ini bahasa Arduino. Harusnya satu-satu seperti ini. Digital write LED 1 high, digital write LED 2 low. Nah, ini penjelasannya sama seperti pertemuan sebelumnya, pertemuan ketiga tentang output. Jadi untuk mengeluarkan output kita menggunakan perintah digital write. Ini juga sama, ini juga output, cuman kita tidak menggunakan digital write, tapi kita langsung mengisi registernya. Kita mengisi portnya. Jadi portnya, karena di sini dideklarasikan sebagai output. Ini indikator. Ini kan indikatornya di 8, 9, 10, 11. Berarti ini masuk di port B sebagai output. Nah, ini outputnya ini dia nyala 1, maka LED 1 high. Ini LED 1 high. Nah, ini yang high. Ini yang kedua low, yang ketiga high, yang keempat low. Break. Jadi kalau case nya 0 menjalankan ini, kemudian dia keluar, break ini keluar ya. Bila tidak ditekan maka kondisi state akan tetap 0, maka yang dibaca akan ini terus. Udah, ini aja yang dibaca. Nah kemudian di saat dia ditekan untuk yang kedua kalinya, begitu ditekan kedua kalinya, berarti nilainya tadi state 0 berarti kurang lebih kecil dari 3. Nah kalau lebih kecil dari 3 berarti dia ditambah 1, maka nilai state adalah 1. Nah nilai state 1, maka ini port B nya 01, berarti 01, ini 010. Nah 010 000 dan seterusnya. Nah berarti yang hidup adalah ini. Yang hidup adalah pin 9. Pin 9 logika high, yang lainnya logika low. Nah untuk kondisi yang ini LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, ini LED ya, LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, maka dia akan kebalik. Ini jadi yang tadinya hidup jadi mati, ini jadi hidup. Yang kuning ini mati, ini hidup. Low high, low high. Ini tadi sekali lagi saya ingatkan, ini adalah active high. Jadi dia akan aktif atau akan hidup di saat berlogika high. Terus bila tidak ditekan maka kondisi state akan tetap jadi 1, jadi yang dibaca akan ini terus. Terus untuk ini yang agak susah ya, mungkin bukan susah sih, agak panjang ceritanya. Ketika ditekan lagi, tadi 1 ya, berarti lebih kecil dari 3. Ditekan lagi berarti dia ditambah lagi, jadi nilainya 2. Begitu bernilai 2, maka port B tadi sama, ini indikator, ini yang hidup, yang lainnya 0 0 0 1 0. Berarti yang nyala adalah LED ke 3 9. Terus untuk yang ini port D, kita gunakan port juga. Tadi kan kita menggunakan digital write. Nah kalau untuk menggunakan digital write, untuk proses running LED itu sedikit menyulitkan ya, karena harus banyak nanti nulisnya digital write low high. Akhirnya ini berapa kali jalan ya, itu terus 4 kali jalan ya, 4 kali perubahan, 4 perubahan. Ini juga 4 sama, cuman kan lebih singkat. Kita menggunakan port. Jadi ini port D 001 00000. Kenapa ini 2 ini 00? Karena port D itu adalah dari 0 sampai 7. Port D digital pin 0 to 7, 0 ke 7. Nah 00 ini LSB kan, low significant bit. Ini digunakan untuk TX dan RX dan TX 01. Makanya dia kondisinya dibuat 00 terus. Ini tidak kita gunakan karena ini adalah digunakan untuk komunikasi serial. Nah yang kita gunakan adalah 2 0 1 2. Jadi ini akan nyala, yang lainnya padam, mati. Tunda 1 detik. Nah kalau ada tanda seperti ini berarti kita membuat sebuah fungsi baru. Ini kan ada 2 fungsi, ada fungsi setup, ada fungsi loop.
Nah, kita buat fungsi baru. Ini kita buat fungsi baru, tunda 1 detik. Kenapa kita buat fungsi baru? Itu untuk membuat apa ya istilahnya, jadi tunda ini tidak mematikan, karena kalau kita langsung tunda, kita buat delay 1 detik itu 1000 ya. Nah, begitu kita buat delay 1000, maka program akan membaca ini terus, jadi program tidak bisa membaca yang lainnya. Nah, itu apa ya istilahnya, mematikan program, jadi program tidak bisa melakukan hal yang lain, dia hanya membaca tunda. Nah, untuk melakukannya ini apa ya, multitasking tapi yang paling sederhana, namanya multitasking. Kalau multitasking yang sebenarnya yang lebih kompleks itu menggunakan milis. Kalau nggak mau milis biasanya menggunakan Micros. Nah, untuk pelajaran ini mungkin di tutorial nanti ya. Kalau seri tutorial ini adalah untuk pemula, jadi belum menggunakan milis dan Micros. Kita masih menggunakan logika sederhananya aja. Oke, kita buat tadi ada apa? Fungsi, balik lagi ya. Kita fungsi detik ini kita langsung buat aja. Nah, untuk fungsi kita menggunakan void tunda 1 detik. Ini tunda 1 detik ini hanya nama ya, itu namanya bebas, kita mau pakai apa aja, mau tunda, mau nanti apa-apa terserah. Nah, ini kita gunakan tunda 500 itu berarti 500 kali. Kita perkenalkan di sini integer i lebih kecil dari 500, i plus ini berarti setiap dia melakukan 1 langkah maka i itu akan ditambah dengan 1, namanya i plus. Ini sama dengan i plus atau i plus sama dengan 1, ini sama aja, cuman lebih mudah kita menggunakan i plus. Nah, ini ada integer apa namanya, deklarasi. Kita bisa menggunakan deklarasi di sini. Ini namanya local declaration. Jadi deklarasinya bersifat lokal. Dia hanya konstanta ini register i itu hanya dikenal di dalam fungsi for. Di luar fungsi for, maka i ini tidak akan dikenal karena namanya ini adalah deklarasi lokal, atau dia hanya dikenal untuk satu fungsi. Sedangkan deklarasi di sini, kalau di atas ini berarti namanya deklarasi global. Jadi dia bisa dibaca di mana aja di program itu. Jadi bisa di void stub, void loop, bisa juga dibaca di void tunda. Nah, makanya di sini ada kan baca digital read. Ini fungsinya. Jadi selama melakukan tunda, nah tadi bedanya kalau kita menggunakan delay 500 semuanya selama setengah detik atau 500 milisecond, itu program akan membaca delay ini. Dia akan mengabaikan apapun input atau outputnya, jadi dia hanya membaca delay ini. Sedangkan kalau menggunakan ini for, ini yang tadi saya bilang bahwa ini adalah multitasking yang sederhana. Kita menggunakan for, maka selain dia menunda, dia juga membaca tombol. Jadi tombol ini dibaca, dipencet atau tidak. Sedangkan delaynya kita kasih 1 milisecond. Itu jadi 1 milisecond dikali 500 jadinya 500 milisecond. Ya lebih dikit nggak apa-apa lah, karena dia ada pembacaan ini dan pembacaan ini. Cuman lebihnya tidak terlalu signifikan. Kalau untuk sekedar tunda itu tidak menjadi masalah, kecuali dia digunakan untuk jam. Karena kalau jam sekali kelewat 0,1 mili detik dikali berapa hari udah berapa juta mili detik, jadi bermasalah. Cuman kalau hanya sekedar tunda itu tidak terlalu bermasalah, karena dia akan di reload lagi. Begitu selesai melakukan eksekusi di fungsi ini, dia akan mereload lagi, jadi tidak akan menjadi masalah. Nah, balik lagi sini, jadi dia akan membaca ini. Bila dia ditekan, if baca sama dengan low, maka dia break. Jadi
dia membaca tunda ini dikali 500. Sebelum 500 ternyata tombol ini ditekan, berarti kondisinya low, maka dia akan langsung keluar atau break. Break ini berarti keluar dari looping, jadi dia akan langsung keluar. Bila tidak, dia akan menyelesaikan ini sampai dengan 499. Begitu 499 maka dia akan dia akan keluar tuh. Tapi kalau sebelum 499 dia ditekan, ini terus batunya ditekan, maka dia akan break. Break itu berarti dia akan keluar, dia akan kembali ke yang memanggil, namanya kalau di dalam bahasa assembly namanya subroutine. Kalau di sini dia panggilan call, function call. Jadi yang memanggil adalah, seumpamanya yang memanggil adalah ini, maka bila ini ditekan dia akan keluar. Nah, jika baca low maka dia akan break. If baca sama dengan low dia break. Tadi if sama dengan low dia break. Di sini juga ada, ini hanya untuk memastikan saja, memastikan bahwa baca sama dengan low. Jadi kalau baca sama dengan low dia akan break. Break ini berarti dia keluar. Dia keluar, dia akan kembali lagi ke sini. Dia akan dibaca lagi. Apakah benar di low? Kalau benar low, selama masih low dia akan berputar di sini. Nah, kalau dia sudah high dilepas, nah state ini akan ditambah. Jadi dia akan melakukan fungsi yang lain, dia akan melakukan kondisi yang lain. Ini state tadi 3 berarti tadi 2 ya, 3 ya tadi 3 berarti dia akan menjadi 4. Nah begitu 4 dia akan melakukan fungsi yang lain. 2 tadi ya, 2 berarti 3. Nah ini begitu 3 dia akan melakukan fungsi yang ini, maka jalannya akan kebalik. Nah ini kan jalannya ke sini, dari sini satunya di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Nah itu dia akan berjalan dari kiri ke kanan. Kalau begitu ditekan dia dari kanan ke kiri, dari sini ke sini, dengan nilai tunda ya sesuai dengan yang kita buat tadi. Terus bila ditekan lagi dia akan break seperti tadi, dia akan keluar, dia balik lagi ke atas ini, dia membaca ditambah 1 karena tadi masih 3 ya, 3 berarti belum. Nah ini baru ditambah 1 baru 4. Nah bila 4 ini case 4 dia akan mati. 0000 berarti mati. Ini juga low berarti mati. Ini bisa, jadi Arduino bisa membaca dengan port nih, bisa menggunakan port atau bisa menggunakan digital write, itu sama aja. Cuma kalau digital write dia per pin, jadi satu-satu. Kalau menggunakan port dia bisa langsung satu portnya ini seperti ini, port D 0 sampai 7, port B 8 sampai 13, port C 0 sampai 5. 0 sampai 5 ini maksudnya adalah Arduino analog pin 0 sampai 5 nih, berarti 0 sampai 5 analog pin. Sebenarnya ya analog sama digital hampir ya sama aja sih, karena ini bisa digunakan untuk digital juga, bisa digunakan analog. Di sini juga bisa digunakan digital, juga bisa digunakan sebagai analog. Cuman kita harus mendeklarasikan, ini hanya memisahkan saja, lebih mudah lah untuk memudahkan penggunanya. Nah, balik lagi ke sini jadi 4 0. Nah, dia boleh ditekan lagi loh. Nah ini tadi kan sudah bernilai 4, state sama dengan 4. Begitu dia 4, dia lebih kecil dari 3, lebih kecil atau sama dengan 3? Oh tidak, kalau tidak berarti dia akan ke else jika state lebih besar dari 3, maka dia state-nya akan dikasih nilai 0 lagi. Jadi begitu dia ditekan, state-nya akan bernilai 0 lagi. Kalau bernilai 0 lagi maka dia akan memulai pembacaan di case sama dengan 0, 1 dan seterusnya, begitu seterusnya. Jadi dia hanya berputar-putar. Nah ini untuk logika ini, untuk if else if sama aja ya, if else atau else if itu sama aja, itu hanya penyebutan aja karena terbiasa menggunakan if else gitu. If dulu baru else, sedangkan di sini tulisannya sintaknya else dulu baru if, karena sebenarnya bacanya dari atas if else, if nanti kalau ada else lagi di sini bawahnya.
Sedangkan di sini ini untuk fungsi ini digunakan hanya sebagai pengaman lah bahasanya. Jadi if state kurang atau sama dengan 3, else if state lebih besar dari 3. Ini tidak hapus pun nggak masalah. Kita coba dulu ya. Oke, kita coba. Enggak jalan. Jalan. Jadi kita pencet, kita tekan lagi, hidup. Yang kedua ini kondisi yang kedua, digital right, light, low, high, low, high. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Nah, ini dia akan jalan dari kiri ke kanan. Ini dari kiri satu, ini satu. Ya, kita tekan lagi. Itu berarti yang ketiga. Kita untuk digital mulai pembacaan angka itu dari 0 ya, bukan dari 1 ya. Jadi yang ketiga itu berarti yang keempat, karena kita mulainya dari 0. Sedangkan kalau untuk hitungan desimal mulainya dari 1, 2, 3, 4. Nah, kalau untuk digital itu mulainya dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3. Ini mulainya dari 0, ini dari 0, bukan dari 1. Tuh kadang-kadang sering apa ya? Ya sering bermasalah di situ karena terbiasa mulai awal itu adalah 1. Nah, seperti angka ini juga mulainya dari 1 kan. Nah, sedangkan di digital mulainya dari 0, bukan dari 1. Nah, oke, ini udah. Ini 3. Nah, begitu kita tekan lagi, maka dia akan padam karena case-nya 4. Nah, begitu 4, ini di sini 4, berarti nilai state-nya 4. Begitu kita tekan lama, dia tidak akan mengeksekusi. Begitu kita lepas baru eksekusi. Lebih dari 4 maka state lebih dari 3. Lebih dari 3 berarti 4 kan lebih dari 3, maka dia akan membaca ini. State-nya diisi dengan 0. State diisi dengan 0, maka dia akan kembali lagi seperti ini. Nah, ini tadi seperti yang tadi saya tunda ya penjelasannya. Ini bisa dihapus. Ini sama aja. Kalau yang tadi if, kalau yang ini kita buat aja 2 ya, biar lebih gampang. Else. Nah, kalau ini itu state-nya kita kasih angka atau kita kasih nilai lebih dari 3. Itu berarti dia fix lebih dari 3. Jadi kalau kurang dari 0 dia nggak bisa. Cuman kan ada keadaan-keadaan tertentu di mana state ini bisa lebih dari 0, kurang dari 0, atau mungkin lebih dari berapa untuk karakter-karakter tertentu. Jadi kita ini sebagai tambahan aja. Sebenarnya tidak seperti ini pun boleh, seperti ini. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan ya, tanda double slash ini di pertemuan kedua kalau nggak salah, itu sudah saya jelaskan. Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Nah, ini kita menggunakan else saja. Else itu berarti selain kondisi ini, selain kurang dari 3. Oke, kita coba. Nah, ini 1, 2, ini lama karena jaringan ya. Ini yang ketiga. Nah, ini balik lagi. Ini yang ke mati. Mulai lagi. Nah, sama kan? Ini berjalan juga. Yang 2, ini 4, ini mati, padam semua. Jadi penulisan ini sama antara else atau else if. Itu untuk kondisi tertentu sama, untuk hal yang sederhana itu sama, karena kita tidak menggunakan kondisi yang lain. Jadi kondisinya hanya 2, jika kurang atau sama dengan 3, atau bukan kondisi ini, nah itu else, atau bukan kondisi ini, itu else saja. Sedangkan kalau kita menggunakan if else, else if, itu berarti bacanya if state kurang atau sama dengan 3, atau dia state lebih dari 3. Jadi dia hanya
lebih dari 3. Jadi kalau kurang dari 0 maka dia akan tetap membaca ini. Cuman di sini kan tidak ada kondisi kurang dari 0. Tuh. Atau mungkin nanti ada pembanding lain. Jadi kita menggunakan else lagi if. Jadi else if ini bisa panjang, terserah, itu bisa panjang banget. Jadi kita menggunakan kondisi lain. Jadi else if 3 and apa pokoknya state kurang dari 6 umpamanya ini ya. Jadi dia else if state lebih dari 3 tapi dia kurang dari 6, dia akan baca ini. Terus lagi else if apa state lebih besar dari 6 kurang dari 10 ya, seperti itulah kira-kira. Mungkin nanti ada penjelasannya di ebook, jadi lebih detail tentang if else, tentang switch case, tentang fungsi while, terus tentang ini konstanta, integer. Di sini banyak ya, ada integer, ada byte, ada long, ada apa lagi ya, unsigned integer, unsigned long. Itu ada fungsinya masing-masing, ada nilainya masing-masing. Terus ini ada kita buat void baru, void tunda, itu nanti ada penjelasannya. Ini fungsi for, nanti ada penjelasannya di ebook. Jadi di sini ya, atau mungkin bisa nyari lah, di sini kita menggunakan aja ya, bisa nyari di internet, bisa nyari di arduino.cc. Di sini ada cup di sini, kalau mau nyari tinggal klik aja di sini. Nah, jaringannya kurang bagus. Nah, ada for. Di sini ada penjelasannya. Dulu jaringannya lumayan lemot, maaf ya. Nah ini, kok maju lah. Error pula, nggak bisa jaringannya ya, maaf ya. Oke, mungkin untuk penjelasan ini sudah cukup. Kalau mungkin ada pertanyaan atau ada saran atau gimana, bisa ditulis di kolom komentar. Untuk terus mengikuti tutorial berikutnya bisa like, subscribe, jadi bisa terus mengikuti, dan bisa juga share, dibantu untuk yang lainnya bagi yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan membahas tentang motor mungkin ya, kan karena ini outputnya dari kemarin light terus, sekarang kita menggunakan output lain berupa motor. Di sini ada motor BC, motor servo, motor stepper nggak ada sih, kayak cari. Mudah-mudahan segera diupdate lah biar ada motor stepper. Sama LCD, I2C LCD-nya di sini nggak ada. I2C LCD yang sudah modul, mudah-mudahan akan segera diupdate lah. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen kalau ada yang pertanyaan atau bagaimana di bawah. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.